Selamat datang di YouTube Channel. Jangan lupa kebaikan hatinya untuk dukung YouTube Channel dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda terus ikuti video-video terbaru dari YouTube Channel. Ingat subscribe itu gratis. Gratis bosku. Tentu sudah dijelaskan semua oleh Om Buyon, oleh Pak Gideon, Mbak Ujang tadi, bahwa sesungguhnya kami datang memperkenalkan diri dan memohon doa restu dan dukungan dari Bapak Mama di sini. Karena sesungguhnya nanti di tanggal 9 Desember tahun 2020 ada event besar, yakni pemilihan kepala daerah di Sumba Timur ini. Dan saya mau katakan bahwa sudah disampaikan juga bahwa kami didukung oleh partai-partai yang bukan partai biasa. Dan kalau kita pada malam hari ini bertemu dan bersepakat, saya pikir bahwa kita mau bersepakat untuk memenangkan 9 Desember tahun 2020 itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya persoalan di Sumba Timur ini saat ini, angka kemiskinan masih 30,13%. Masih 30,13%. Apakah Pak Gideon tidak bekerja? Sudah bekerja. Mati-matian. Ya. Apakah DPR tidak berpikir? Sudah berpikir mati-matian. Tetapi memang kita harus akui persoalan di Sumba Timur ini, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi sangat kompleks. Artinya sederhananya begini Bapak Mama, uangnya lebih sedikit daripada masalah yang akan diselesaikan. Pertanyaannya, bagaimana Chris Brian kalau kau jadi bupati nanti? Bagaimana pada Fitwadu kalau kau sudah jadi wakil bupati? Apa yang kau pekerjakan? Saya hanya bilang begini, kalau orang tanya begini. Saya sudah belajar banyak ilmu praktis. Mengikuti Pak Soai, saya staf. Mengikuti Pak TP Munte. Mengikuti Pak Lukas Kaporang, Umbu Mehangkunda. Mengikuti Pak Gideon Biliora. Saya ikuti. Bukan hanya sekedar ikuti, saya juga curi ilmunya. Dan saya juga curi bagaimana sesungguhnya trik-trik menjadi seorang pemimpin. Konkretnya begini, kita tidak bisa pungkiri kalau kita berbicara Pak Adrianus Wai, seorang militer, keras orang, ya, komando. Kita juga tidak bisa memungkiri, ya, seorang TP Munte juga, seorang yang letkol angkatan darat, juga keras juga, tetapi lembut hatinya. Datanglah, ya, sang maestro politik kelas Senayan, Pak Umbu Mehangkunda. Oratornya hebat, relasinya cukup hebat, bisa menghipnotis ribuan orang dan diakui seantero Nusa Tenggara Timur ini. Kita curi ilmu dari dia. Perlu juga orang brilian, perlu juga seorang orator. Kita juga mengenal Pak Lukas Badi Kaporang, seorang pekerja keras, etos kerjanya begitu tinggi, kerja dan kerja, sama dengan Pak Jokowi. Kita juga mengenal Pak Gideon Biliora, 12 tahun jadi bupati, 3 tahun jadi wakil bupati. Diserang, dicerca, sabar orang. Karena dia meyakini bahwa kesabaran itulah obat yang paling mujarab di saat kesulitan dan kehimpitan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, itu baru kita bicara ilmu praktis. Kalau kita berbicara tentang hal-hal lain dalam pengalaman politis dan seterusnya, saya pikir banyak hal yang kita bisa lakukan untuk Sumba Timur ini. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan secara sederhananya begini. Kalau jadi bupati itu sederhananya begini. Rakyat jangan lapar. Rakyat jangan bodoh. Ya. Rakyat bisa mengakses air bersih. Rakyat bisa mengakses itu penerangan. Rakyat itu bisa menikmati jalan infrastruktur yang baik, jembatan dan irigasi. Itu sederhananya, Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh karena itu, bagaimana untuk sampai pada rakyat jangan lapar, rakyat jangan bodoh, rakyat jangan bisa mengakses sumber air yang bersih, penerangan dan infrastruktur, maka tidak bisa mencari pemimpin yang biasa-biasa saja. Harus pemimpin yang punya kualifikasi. Kualifikasinya apa? Yang pertama, ya, seorang pemimpin dia harus mempunyai kualifikasi, mempunyai etika dan moral yang baik. Dan semua kami yang maju nanti mau 3 paket, 4 paket itu mempunyai kualifikasi minimal standar etika dan moralitas itu diakui sehingga bisa dicalonkan.
Yang kedua, Bapak Ibu, dia harus mempunyai komitmen yang cukup. Apa yang dia katakan itu yang dia akan lakukan. Dan yang ketiga adalah dia harus mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang cukup bagaimana sesungguhnya mengelola pemerintahan itu. Karena pemerintahan ini ada ilmunya. Sama juga kepolisian ada ilmunya, tentara ada ilmunya, politik ada ilmunya, ekonomi ada ilmunya, teknik ada ilmunya, dan pemerintahan juga ada ilmunya. Kalau orang bilang bisa semua, ya betul sudah bisa, tapi kemungkinan gagal lebih banyak, Bapak Ibu, kalau tidak menguasai ilmunya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seorang pemimpin juga harus mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan persoalan itu adalah dia harus mempunyai relasi yang cukup, akses kepada pemerintah tingkat atas dan dunia usaha maupun civil society atau LSM. Mohon maaf Pak Bupati, saya mau sampaikan bahwa kalau hari ini kami didukung oleh PDIP Nasdem, di mana Bapak juga ada di dalamnya, tentu kita juga berharap bahwa PDIP yang sedang berkuasa di Republik Indonesia ini, kita juga akan meminta kepada Umbu Hamang dan Pak Melkinara beserta jajarannya untuk juga tidak hanya sekedar memberikan partai politik untuk kita mencalonkan diri menjadi bupati, tetapi juga harus memberikan program kebijakan dan kegiatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita juga akan minta juga pada Partai Nasdem, ya, tentu dengan aksesnya Pak Bupati, perkawanannya begitu erat dengan Pak Victor Boktiro Loskedah dalam sisa-sisa kepemimpinannya dan ketika pasca kepemimpinannya itu, kita juga akan meminta Umbu Yon untuk juga mendukung sepenuhnya untuk kita menyelesaikan ini. Belum lagi Hanura, Demokrat, ya, Gerindra dan Partai Amanat Nasional, di mana juga ada orang-orang kita yang kita punya akses. Pertanyaannya bahwa apakah Kris kau siap untuk melaksanakan? Saya sungguh siap lahir batin dunia akhirat untuk memimpin seperti mereka. Kenapa saya sampaikan demikian, Pak Mama, saudara-saudara sekalian? Ketika saya menjadi lurah Perliu, saya bercita-cita menjadi camat. Kupanajar nenambawang Tuhan bendama. Ketika saya menjadi camat, saya tidak berebut dengan masyarakat di Pandawai sana. Ketika ada terbuka ruang untuk kita mendapatkan tanah di pantai, tanah di gunung, tidak pernah sekalipun. Kupanajar nenambawa. Saya hati-hati untuk bagaimana sesungguhnya menjadi pemimpin di level kecamatan. Dipercayakan menjadi kepala badan lingkungan hidup, kepala dinas kependudukan oleh di bawah kepemimpinan Pak Gideon Biliora. Saya berterima kasih Bapak Ibu. Dan di saat itulah Bapak Ibu, saya bercita-cita kalau Tuhan berkenan doa saya dan doa istri saya tentunya, kalau Tuhan berkenan satu kali kelak saya mencalonkan diri menjadi wakil bupati dan bupati Sumba Timur, Bapak Ibu. Dan ketika saya mencalonkan diri 2005 wakil bupati, gagal. 2010 maju, gagal calon wakil bupati. 2015 hampir maju juga dengan kakak Gideon Biliora, gagal juga. Tapi Chris Pride tetap saja Chris Pride kayak dulu. Tidak pernah berubah Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, di 2020 ini saya tidak mau lagi maju menjadi calon wakil bupati. Saya mau menjadi calon bupati Sumba Timur. Bapak Ibu, ya. Kenapa saya maju untuk mencalonkan menjadi bupati? Karena pertama bahwa umur saya sudah 55 tahun. Ya, tidak bisa kita mengingkari alam ini. Kalau sudah WK kayak tidak bisa mau bilang lagi tunggu-tunggu. Ya, 55 saya anggap waktu yang pas. Kenapa harus saya maju? Karena saya tidak bisa juga mengingkari, ya, bahwa generasi penerus di bawah saya juga sedang bersiap untuk mencalonkan diri. Bermimpi juga menjadi bupati, bermimpi juga menjadi calon wakil bupati. Ya. Oleh karena itu saya harus memberikan kesempatan kepada semua untuk kita juga mencalonkan diri. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sungguh kalau Tuhan berkenan terpilih 9 Desember 2020, Chris Pride tidak berubah. Ketika masih menjadi lurah tetap gaya seperti ini. Menjadi camat gaya seperti ini. Kepala dinas gaya seperti ini. Dicalonkan wakil bupati gagal 3 kali, tetap begini saja. Menang juga 9 Desember, tetap gini aja. Apa yang berubah kawan? Ya saya ini ayo dong. Oleh karena itu saya mau sampaikan pada kita semua. Ya, saya mau sampaikan pada kita semua bahwa sesungguhnya menjadi bupati atau kepala daerah di saat ini tidak gampang.
Berbeda di tahun 70-an, 80-an, 90-an kalau menjadi bupati. Karena sekarang ini adalah semua harus transparan, semua harus akuntabel, harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat bisa mengakses semua. Ya, bupati salah omong sudah dikritik, bupati salah bicara, salah duduk sudah dikritik, Bapak Ibu. Berbeda dengan bupati masa lalu. Tetapi kenapa kalau sudah sulit, kenapa masih mau menjadi calon bupati atau calon kepala daerah? Yang sama sampaikan, saya sudah siap untuk menjadi pemimpin Sumba Timur, apapun resikonya demi masyarakat yang masih membutuhkan pemimpin. Oleh karena itu jangan salah pilih Bapak Ibu saudara. Kalau Bapak Ibu salah pilih memilih pemimpinnya, saya tidak bisa membayangkan 5 tahun menanti dalam ketidakpastian. Ya, saya mau sampaikan demikian. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau hari ini KPDB yang terpilih, apa yang kita programkan 16 kursi itu pasti mendukung. Tetapi kalau ada yang lain mungkin yang terpilih, mungkin saja itu juga menjadi bagian dari yang dikritisi oleh 16 kursi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, pilihlah sesuai hati nurani Bapak Ibu. Pilihlah sesuai nama yang bagi Bapak Ibu itu wajar dan pantas untuk memimpin Sumba Timur ini. Karena seleksi alam, restu leluhur, dan pengasihan sang halik itu, saya pikir harus kita peka membaca. Betapa tidak Bapak Ibu, hari ini orang banyak mencari pintu, mencari partai, tetapi kita dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, karena sudah pasti mencalonkan diri menjadi bupati Sumba Timur 2021-2026 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bermakna untuk kita semua, dan yakinlah bahwa saya bersama Pak David Mulawadu dengan didukung oleh 16 kursi 6 partai pada level nasional, partai penguasa di level nasional, partai penguasa di level provinsi, juga pemimpin Sumba Timur yang saat ini yang sudah non partai mendukung kami untuk maju di 2020. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa menjadi bagian dari kereta kemenangan di 2021 nanti sampai dengan 2026. Itu saja mungkin yang saya mau sampaikan pada kita. Kalaupun ada yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Dan angumbuhan buldaku mutaumatu jarangkanang tanang bulno batu bulihi, jaka kai unaning hilir hanap hangag lamandapu ku melangung tolong melangung kai. Dan sama pula bagi Ama Ina Aaari Rina Nawani Henau Hekaboko. Ya, mohon maaf. Ya, ame huba iado kadili hau. Maaf, I'm sorry. Ya, maaf karena saya tidak bisa berbahasa Sabu. Tapi Please bosku, like and share my video. Jangan lupa tinggalkan komentar. Terima kasih sudah menonton. Salam.